Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel yang akan berikan seputar informasi cryptocurrency ataupun airdrop ya. Jadi seperti biasa di sini saya akan mengabarkan beberapa informasi penting seputar Pi Network tentunya. Jangan di-skip agar kalian tidak gagal paham ya. Tonton sampai selesai, oke? Dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik dulu ya. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru, tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya, oke? Kita langsung saja menuju ke beberapa informasi di sini ya. Tentunya ini sangat penting kita bahas ya. Yang mana saya menemukan ya di beberapa grup di Facebook saya yang memposting semacam ini ya. Pi International Mall resmi, PT Pi International Mall ya resmi terdaftar di Bapepti ya. Jadi di sini ya, Jakarta Kompas.com ya, PT Pi International Mall telah resmi mendaftarkan perusahaannya di Indonesia dan telah terregulasi secara resmi di Indonesia. Mungkin masih banyak yang belum mengetahui tentang Pi. Pi merupakan aset kripto buatan salah satu dosen terbaik di Stanford University ya, yakni Dr. Nicholas Kokalis. Bisa disebut beliau adalah monster blockchain di dunia. Beliau menyebutkan kalau Picoin adalah satu-satunya koin yang bisa mengalahkan Bitcoin. Ini dibuktikan dengan komunitas Picoin yang sangat besar yang tersebar di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Bagi Anda para pioneers atau para penambang Picoin harus berbahagia karena kalian sudah bisa menukarkan Pi kalian dengan mobil atau motor mewah. Karena digadang-gadang satu Picoin sama dengan 314.000 dolar ya katanya, harga yang sangat fantastis. Untuk waktu penukaran sendiri, PT Pi International Mall telah merilis pembukaan pertukaran Pi bisa dilakukan di awal tahun 2023 setelah open mainnet ya. Jadi secara informasi ini bagaimana menurut kalian ya para pioneers? Apakah saya juga minta pendapat kalian, apakah ini real ya ataupun ini hanya settingan ya? Saya nggak mengatakan ini real ya. Tentunya saya juga minta pendapat kalian dan informasi dari kalian ya terkait keterangan yang ada di layar ini, oke? Dan di sini ya ada tweet ya, saya menerima tweet di ini juga postingan maksudnya dari Facebook ya, yang mana keterangannya China menghadapi krisis keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan pasar perumahan terbakar dan bank ya diambang kehancuran. Adopsi Pi akan tumbuh secara drastis di Cina. Jangan menghabiskan Pi Anda secara tidak perlu ya. Kami baru di awal ya. Jadi kepercayaan dari masyarakat Cina terhadap Pi Network itu sangat luar biasa sekali ya. Tentunya sama halnya juga di Indonesia dan juga di negara lainnya ya. Tentunya akan rugi bagi Anda yang tidak bergabung di aplikasi Pi Network. Dan bagi Anda yang berminat ya, silahkan cek aja di kolom deskripsi, di situ saya sediakan untuk link pendaftarannya ya. Ini bagi yang berminat aja. Yang suka nyinyir sama suka membuli mengenai Pi ya, silahkan di skip, oke? Dan di sini ya ada sebuah keterangan nih ya, ini penting ya untuk diperhatikan. Pi Network bukan token yang dikembangkan di SCV ya. Pi Network adalah koin yang menggunakan jenis algoritma konsensus.
lainnya dan didasarkan pada Stellar Konsensus Protokol ya, SCV. Algoritma konsensus Pi dibangun di atas SCV. Kontribusi utama Pi atas penyebaran konsensus Stellar ya yang ada adalah memperkenalkan konsep grafik kepercayaan yang disediakan oleh kontributor Pi sebagai informasi yang dapat digunakan oleh node Pi ya. Ketika mereka menyiapkan konfigurasi mereka untuk terhubung ke jaringan Pi utama ya. Seperti yang kalian lihat ya, dalam membandingkan algoritma ya, konsensus yang ada, proses yang mencatat transaksi ke dalam buku besar yang didistribusikan ya, Stellar Konsensus Protokol muncul sebagai kandidat utama untuk memungkinkan penambangan mobile fleets yang ramah pengguna ya. Stellar Konsensus Protokol SCV dirancang oleh David Magis ya, seorang profesor ilmu komputer di Stanford yang juga menjabat sebagai kepala ilmuwan di Stellar Development ya Foundation ya. SCV menggunakan mekanisme baru yang disebut perjanjian Bizantium ya, federasi, untuk memastikan bahwa pembaruan ke buku besar yang didistribusikan ya. Seperti kalian lihat ya, yang resmi terdaftar di Bapepti Republik Indonesia ya. Rupanya Stellar ini juga termasuk, oke? Jadi tidak ada kata kalau Pi ini ya scam atau segala hal dalam penilaian Anda para pembuli dan para penyinyir ya. Maka dari itu pelajari dulu lah ya. Daripada kerjaannya cuman nyinyir, membuli yang kagak penting gitu ya. Mendingan kalian lebih belajar dulu. Dan setelah itu barulah kalian memberikan pendapat apa yang sudah kalian pelajari. Tentunya jangan asal-asal belajar ya. Kalau asal-asal belajar sih ya akhirnya juga dungu juga akhirnya ya. Akhirnya asal nyeplos juga nanti. Oke, belajar yang lebih baik ya. Belajar yang lebih detail lagi mengenai koin Pi ya. Dan di sini ya, nah nomor customer service pusat OJK ikut nambang Pi network. Togus dah katanya ya. Seperti kalian lihat ya. Apakah ini real? Informasi ini oke ya. Setelah dikonfir ya, OJK telah ditambah ke lingkaran keamanan. Dan kita jelajahi aja ya, kontak OJK online ya. Jadi nomornya sama ya, ini ya. 0811 57 157 157 ya. Seperti yang kalian lihat barusan ya. Kontak OJK ini, mohon maaf ya. Nih ya, sama kan? Sama atau beda ini ya? Rupanya pihak OJK juga penambang di aplikasi Pi Network. Oke? Masa orang-orang seperti kalian masih belum gabung di aplikasi Pi Network? Buruan ya, selagi masih ada kesempatan ya. Silahkan yang belum bergabung untuk cek aja di kolom deskripsi. Di situ saya sediakan untuk link mendownload aplikasinya dan cara daftarnya sudah saya jelaskan juga ya. Di situ ada keterangannya juga. Oke, harap dibaca semua sebelum mengklik linknya. Oke. Seperti yang kalian lihat ya, official akun OJK kontak center ya. Seperti kalian lihat ya. Jadi ini fakta ya, bahwa pihak OJK sendiri saja
juga sebagai pioner Pi Network, juga menambang di aplikasi Pi Network. Oke. Dan seperti yang informasi ini ya, saya juga menemukannya di beberapa grup, yang mana keterangannya di sini soal SWI ya, yang mana SWI ini seperti kalian lihat di layar, lampiran daftar investasi ilegal. Dan di sini tertulis Pi Network Indonesia. Jadi sejak kapan ya proyek Pi ini menamai proyeknya itu sebagai Pi Network Indonesia ya? Ini terlalu luar biasa banget ini ngeditnya ya. Parah kalau ini ya. Dan semangat ya untuk para pioners ya, jangan kemakan sama settingan-settingan yang nggak ada gunanya semacam ini ya. Yang mana ini coba kalian pikirkan. Ini namanya Pi Network Indonesia. Oke, seperti kalian lihat ya. Nih. Oke, Pi Network Indonesia. Sejak kapan perusahaan Pi Network Indonesia itu ada ya, sedangkan yang benar itu adalah cuma Pi Network. Dan penambangnya bukan hanya di negara Indonesia, namun juga di negara luar sana ya. Dan ini jelas-jelas pembodohan menurut saya ya, yang mana nggak sesuai dengan kenyataannya. Kalau Pi Network gitu aja sih, menurut saya real aja informasinya ini. Kalau ini Pi Network Indonesia, coba bayangkan sejak kapan nama proyek besar miliknya Dr. Nicholas Kokalis dan milik Cheng Diovan ya, Dr. Cheng Diovan itu menamai, pihak Kortim itu menamai bahwa proyeknya itu Pi Network Indonesia. Nggak ada macam-macam beginian ya. Aduh, ada-ada aja. Ini mesti ini kerjaan para penyinyir nih ya. Jadi tetap semangat untuk kalian semua para pioners ya. Jangan lupa untuk klik petir. Nggak usah kalian anggap lah mengenai settingan-settingan semacam ini yang tentunya nggak ada gunanya dan nggak ada manfaatnya sama sekali ya. Oke. Dan semangat terus ya. Mungkin untuk informasi seputar Pi Network saya cukupkan sampai di sini saja ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan tentunya menambah pengetahuan kita lagi mengenai yang benar ataupun yang tidak benar ya terkait Pi Network. Oke. Dan oke ya, saya sangat berterima kasih banyak sekali kepada kalian yang udah like dan subscribe di channel saya ya. Tentunya tanpa dukungan dan support dari kalian, channel saya ini bukanlah apa-apa. Dan oke, next time ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.